Halo sahabat, ayo tetap semangat meski libur lebaran udah lewat. Jangan terlena buat terus bersantai ria, soalnya banyak loh yang harus disiapin ke depannya. Nih, ada 5 hal terpenting yang wajib diantisipasi setelah libur lebaran. Kita mulai dari yang kelima dulu kali ya. Kembali giat dan rutin berolahraga. Udah bukan rahasia umum lagi kan kalau santapan khas lebaran itu menggugah selera. Tapi makanan ekstra lezat dan bersantan sekaligus minuman manis beberapa hari kemarin juga harus dibayar sama rutinitas berolahraga supaya bisa jaga kesehatan. Kalau sebelum lebaran dan Ramadan kemarin kamu rajin ikut yoga, zumba, aerobik atau treadmill setiap pekannya, ayo giatkan lagi ya sahabat. Jangan dibiarin tuh lemak di area pinggang, perut, dan paha yang bikin penampilan dan mobilitas kamu kurang maksimal. Lanjut yang keempat, mengatur rencana keuangan. Euforia menyambut hari raya dan berlibur maupun mudik ke kampung halaman membuat pengawasan jumlah kebutuhan dan pendapatan tidak terkendali. Nah, sebelum kamu kebingungan ngatur keuangan yang mulai nipis di pertengahan bulan, ada baiknya sekarang mulai mencermati semua rencana belanja dan kebutuhan sampai akhir bulan nanti. Siapa tahu ya kan ada kepentingan pembayaran atau tagihan yang harus dilunasi sesuai waktunya. Lalu yang ketiga, menyusun kembali jadwal aktivitas tetap. Mungkin sekarang ini adalah momen yang tepat buat nyusun dan mengingat kembali semua agenda yang mungkin terlupa. Bisa juga dimulai dari ngecek email kantor atau pesan singkat soal urusan bisnis maupun keperluan rumah yang sempat terabaikan jelang persiapan hari raya. Terus tinggal bikin deh skala prioritasnya. Kemudian di urutan kedua, merapikan isi rumah. Buat kamu yang sepekan kemarin rumahnya jadi tempat bersilaturahmi keluarga besar, mungkin udah saatnya merapikan dan menata barang atau furnitur rumah supaya lebih estetik. Termasuk mencuci bersih semua spray dan sarung bantal ya. Dan kalau perlu didekorasi ulang aja buat maksimalin luas ruangan. Nah, di urutan pertama ini nih yang agak horor, buat kamu siang apa-apa perlu dibantu, yaitu bersiap jika si asisten rumah tangga tidak kembali. Sadar atau enggak, posisi dan fungsi mereka dalam keluarga kita itu cukup berarti loh. Setelah hari raya, biasanya banyak asisten rumah tangga yang memilih mudik, tapi nggak balik-balik. Ngeri kan kalau ternyata tiba-tiba dia kerja di tetangga karena upahnya lebih menggiurkan? Nah, daripada terlena dengan suasana santai ria, sebaiknya segera konfirmasi ke si mbak lewat telepon atau chat. Bener bakal balik kerja lagi sama kamu atau enggak? Kalau enggak, ya siap-siap cari gantinya deh. Nah, dari 5 hal terpenting pasca lebaran tadi, yang udah kamu antisipasi yang mana aja sahabat? TV, berjumpa lagi di Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramadika Samudra dan saya Ezra Adianto. Ada juga Alexander Feba. Iya, ada juga Rizky Prilila. Kamera ya, luar biasa orang-orang ini ya. Ada banyak lah hari ini ya. Nah, tadi kita udah melihat tuh hal terpenting apa saja yang wajib diantisipasi pasca lebaran. Nah, itu dia. Setelah lebaran memang banyak ada
kejadian khusus dan juga sekarang jadi kayak tren baru gitu loh. Nah, salah satunya nih Zra, yang jadi fenomena habis lebaran, yaitu adalah di berita pertama kita. Apa tuh? Banyak orang-orang yang mengantre buat beli emas alias logam mulia. Wih, ini abis lebaran mendadak pada punya uang banyak apa kita jadi belanja Itu emas? dia, Zra. Jadi nih, di butik logam mulia di daerah Tebas Simatupang, itu tuh rame banget orang ngantri buat beli emas atau logam mulia. Biasanya kalau orang ngantri itu kan pembagian makanan, biasa lah ya. Ini ngantrinya belanja emas. Betul. Wah, yakin nih. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Apakah ini ada hubungannya dengan IHSG yang anjlok sehingga orang-orang beralih investasinya ke yang emas yang lebih stabil gitu? Nah, coba kita lihatlah selengkapnya. Bukan sebarang antre, soalnya antrean yang ini tujuannya beda nih. Warga yang antre di butik logam mulia di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan ini sedang berburu emas. Gimana nggak berburu coba? Tuh lihat, stok emasnya sudah banyak yang kosong. Beberapa produk bahkan hanya memiliki jumlah terbatas. Stok yang laris manis adalah logam mulia dengan berat mulai dari 1 hingga 25 gram. Semuanya ludes. Sedangkan yang setengah dan 50 gram masih ada, tapi jumlahnya terbatas. Nah, yang masih banyak stoknya antara 250 gram sampai 1 kilogram. Tapi emang berapa sekarang harganya? Kemarin pas beli pas murah sih, murah gitu. Ini saat ini harga emas berapa mas yang mas akan mau beli? Kalau saya beli yang 10 gram harganya 17 juta, 70. Artinya segramnya berapa? Kurang lebih? Segram kalau hari ini di angka 1.770.000-an. Harga logam mulia Antam naik sejak Januari 2025. Di awal tahun, 1 gram dihargai 1,52 juta dan terus meningkat hingga awal Februari. LM sempat di angka 1,81 juta, lalu turun ke 1,68 juta di akhir bulan. Pada Idul Fitri, LM sempat menyentuh 1,8 juta, lalu sempat turun di 1,7 juta, dan melesat lagi ke 1,85 juta pada akhir perdagangan hari ini. Menurut pengamat pasar uang, meningkatnya warga yang berinvestasi di logam mulia karena ada prediksi peningkatan harga hingga 2 juta rupiah per gram di kuartal kedua tahun ini. Peningkatan harga emas dipicu berbagai isu internasional yang meresahkan pelaku pasar. Yang paling penting cuma satu sahabat, jangan panik dan ikut-ikutan alias FOMO, biar tidak menyesal kemudian. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Wah, goks ya. Ya gimana ya Zra, soalnya emas ini udah all time high. Tertinggi sepanjang masa. Tuh, stabil ya. Dalam setahun tembus 50% kenaikannya. Nggak kebayang tiba-tiba ada orang belanja di Indo April gitu ya. Belanja, Pak pakai emas secuil bisa nggak ya? Pakai emas ya. Itu kan, kadang-kadang kebanyakan nyimpennya emas. Nah, tapi ngomong-ngomong soal emas, ini kan orang pada banyak belanja emas. Iya. Ya kan? Berarti logikanya kan mereka bakal numpuk emas nih. Yang harus dipikirin itu nyimpennya di mana cuy? Nah, apalagi kalau warga kita tuh masih suka nyimpen di rumah, di lemari, di bawah bantal gitu kali ya. Bantal, kaku-kaku udah leher kan? Iya. Itu dia. Ada berita apa nih soal ini? Yang di Lumajang, Jawa Timur nih. Ada kejadian, ini sepasang suami istri ya mencuri simpanan emas majikannya. Wah? Dan nggak tanggung-tanggung cuy. Karena majikan ini pemilik toko emas, yang dicolong nih 10 kilogram. Waduh, 10 kilogram? Itu bawanya gimana coba? Kayak pindahan kali ya? 1 gramnya aja 1,8 juta. 10 kilo. Aduh, kan? Kita lihat nih, kayak gimana nih? Sahabat, pernah kebayang nggak punya emas batangan seberat 10 kilogram? Pasti bakal jadi milioner ya. Tapi emasnya harus dari hasil jeripaya sendiri. Jangan dengan cara nyolong seperti pasangan suami istri di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini. Gak tanggung-tanggung, mereka nekat nyuri 10 batang emas milik majikannya yang merupakan pemilik toko emas di Lumajang. Korban baru tahu emasnya dicuri setelah mengecek lemarinya. Setelah korban melapor ke polisi, akhirnya terungkap bahwa para pelaku merupakan asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumahnya. Hasil jual emas pelaku gunakan untuk beli 7 mobil, sebidang tanah, emas perhiasan, dan main judi online. Sisanya masih ada 5 kg lagi, langsung disita polisi.
Saudari S menduplikat kunci lemari dan kunci laci milik korban. Karena kita belum menimbang secara keseluruhan, karena sebagian barang bukti sudah berubah bentuk jadi perhiasan dan lain-lain. Kalau berpatokan berat, berarti sekitar 16 miliar. Wah, tega banget nih pelaku. Kalau udah begini, jadi terancam hukuman 7 tahun penjara kan? Jadi pelajaran juga nih sahabat, tetap waspada dan jangan terlalu percaya ke siapapun, termasuk ke orang yang udah dikenal dekat sekalipun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuhansyah, RTV. Tuh kan, nggak cuma belanjanya doang nih, nyimpennya juga harus dipikirin di mana biar aman. Iyalah, jangan sembarangan nyimpen gitu ya Zra ya. Jadinya itu bisa hal-hal yang tidak diinginkan gitu deh. Nah, next apa kita nih? Kita ke informasi selanjutnya, ini kita ke Bandung, Jawa Barat, Zra. Ada apa di Bandung? Kemarin itu kan ada kasus yang ini bikin gemes banget ini. Sebagai warga Bandung? Iya. Nah, gimana? Sebagai alumni Unpad juga. Wah, double nih. Nah, jadi kemarin tuh ada dokter PPDS di RS Sadikin kan yang memperkosa anak pasien. Oh, si PA ya? Itu inisial kan? Iya, inisial kan? Inisial. Iya, bukan kelakuan ya, kelakuannya lebih itu juga sih. Nah, tapi nih Zra yang terbaru ini Zra, itu ternyata nggak cuma satu korbannya Zra. Jadi ada lagi yang lapor sebagai korban gitu? Betul. Waduh. Nah, ada berapa banyak dan siapa aja tersangkanya nih? Waduh, nggak benar nih. Kita lihat informasinya. Pengembangan kasus oknum dokter cabul PA di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, ternyata ada fakta baru nih. Usut punya usut, korban oknum dokter ini tidak hanya satu orang. Ya, sekarang kita sedang mendalami adanya kemungkinan korban lain, sebagaimana kita selalu komunikasi dengan pihak rumah sakit. Kita berkolaborasi bahwa ada keterangan korban lain yang sudah melaporkan ke rumah sakit, sehingga penyidik sekarang sedang mendalami. Ada lagi nih temuan polisi kalau oknum dokter ini ternyata memiliki kelainan seksual. Ternyata kelainannya adalah senang melihat orang pingsan. Waduh, bahaya banget nih kalau benar. Bukannya mengabdikan diri sesuai dengan sumpah dokter, si dokter cabul yang sedang menjadi residen PPDS anestesi ini justru memanfaatkan ilmu anestesi yang baru dipelajarinya untuk bertindak kriminal. Kebayang dong seberapa bahayanya pelaku kekerasan seksual yang memiliki kemampuan membius korbannya. Aksi bejat predator seks ini pun telah berakhir. Kementerian Kesehatan secara resmi mencabut izin praktik dokter pelaku pemerkosaan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin, RTV. Betul kan? Betul kan? Dokter PA. Ya emang si PA. Iya. namanya si PA. Iya, oke lah. Kita masih soal yang bikin kesel nih ya. Soal kriminal yang bikin kesel. Iya, apa lagi? Ini kita tadi kan Bandung ya. Sekarang kita ke Klaten, Jawa Tengah. Ini bikin kesel juga nih. Apa tuh? Ada SPBU yang ternyata ini mencampur pertalite sama air, cuy. Jadi begitu pada ngisi bensin nih, motor-motor ini keluar pada mogok semua. Ya iyalah, dicampur air gitu. Nah, jadi kan kalau air sama minyak kan nggak nyampur ya. Di atasnya doang tuh pertalite, bawahnya air. Nah, emang gimana sih Zra? Ini yang bertanggung jawab siapa nih? Pertamina kah? Atau BBM orang di... atau tukang air kan? Kesel kan ya? Nah, kita lihat. Nih. Masuk ke galon. Pelaku yang bikin heboh SPBU di Klaten, Jawa Tengah akhirnya terungkap nih sahabat. Siapa sangka pertalite bercampur air yang membuat kendaraan warga pada mogok ini dilakukan seorang sopir truk tangki BBM. Pelaku mengaku baru kali ini mengoplos BBM campur air ini. Gak tanggung-tanggung sahabat, air yang dicampurkan ke BBM sebanyak 4.000 liter. Lalu didistribusikan ke SPBU di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap beserta barang bukti BBM pertalite bercampur dengan air dan 1 unit truk tangki kapasitas 8.000 liter. Modus operandi ketika melakukan pengangkutan dari depo sampai dengan yang semestinya tiba di SPBU Sulandari dengan utuh, namun demikian di tengah perjalanannya dengan adanya temuan
Dari kejadian ini, PT Pertamina memecat 2 orang awak mobil tangki dan menutup sementara operasional SPBU setempat. Sementara tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda mencapai 60 miliar rupiah. Mungkinkah pengoplosan BBM dengan jumlah yang besar ini hanya melibatkan 2 awak mobil tangki? Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Nah, kita sekarang beralih ke kabar duka nih, Zra. Waduh, ada apa nih, Pram? Penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia sore tadi, Zra. Waduh, ini kalau nggak salah kan sudah memang menjadi perawatan sejak akhir Maret ya? Betul, itu Zra. Dan dia tuh meninggal dunia itu setelah dirawat emang sejak akhir Maret lalu, Zra. Ya, mewakili kerabat kerja bertugas, kami juga mengucapkan turut belasungkawa untuk keluarga dari almarhumah Titiek Puspa. Kita lihat informasi selengkapnya, sahabat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia seni tanah air kembali kehilangan sosok legendaris kebanggaannya. Kamis sore sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat, Titiek Puspa meninggal dunia. Wanita bernama asli Sudarwati itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Medistra Jakarta setelah dikabarkan mengalami pendarahan otak. Mengenai rumah duka, insya Allah akan disemayamkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya. Sebelumnya pada 26 Maret lalu, Titiek Puspa sempat jatuh pingsan saat menjalani syuting program salah satu stasiun TV. Pelantun Kupu-Kupu Malam dan Apanya Dong ini sempat menjalani operasi dan ditidurkan oleh tim dokter agar bisa beristirahat selama proses pemulihan. Wanita kelahiran Kalimantan Selatan pada 1 November itu memulai karirnya dengan memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang pada tahun 1954. Titiek Puspa tutup usia di umur 87 tahun. Segenap tim redaksi Lensa Indonesia malah menyampaikan turut berdukacita mendalam atas kepergian musisi senior berbakat itu.